warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, teman-teman sekalian, pernah nggak kalian kepikiran kenapa sih masalah selalu datang bebarengan? Kenapa ya? Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang intelektual dan inteligasi dalam ketepatan menganalisa dan mengambil kesimpulan. Oke, ikuti saya terus, stay tune. Bertemu lagi dengan saya. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan diri dulu karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya Dilan Puspita dari Prodi PGMI 1A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas rahmatan lil alamin. Jadi, ayo selamat menyaksikan. Pernah mendengar kata intelektual bukan? Ya, intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi abstrak, menalar, serta tindak secara efisien dan efektif. Telah ada sejak manusia itu lahir, akan berkembang di dalam lingkungan tersebut untuk memecahkan suatu masalah. Oke, memecahkan suatu masalah berarti tadi yang masalah beruntut-untut dan berbarengan itu ada solusinya ya? Ada dong pasti. Pemecahan masalah harus dilakukan dengan berpikir rasional agar mengambil keputusan dengan baik dan tidak salah keputusan. Ya, saya akan membahas tentang ontologi intelektual, ontologi inteligasi, ontologi analisa, dan ontologi kesimpulan. Intelektual tadi kan sudah saya jelaskan ya, tentang kemampuan untuk memperoleh dan berpikir secara rasional untuk menghadapi suatu masalah. Ontologi intelijensi itu seseorang bisa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan untuk belajar atau kapasitas dalam menerima pendidikan. Kemampuan untuk berpikir abstrak, menggunakan secara luas berbagai simbol dan konsep. Intelijensi dalam hal tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir secara abstrak, memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai simbol verbal, kemampuan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan berbagai pengalaman hidup sehari-hari. Selanjutnya ada ontologi analisa. Analisa atau analisis diartikan sebagai atau penelaahan hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dan yang terakhir ada ontologi kesimpulan. Kesimpulan secara umum adalah pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, bahasan suatu cerita atau hasil pembicaraan. Setelah ke ontologi, sekarang lanjut ke epistemologi. Dalam materi ini ada beberapa epistemologi. Adanya epistemologi intelektual, epistemologi intelijensi, dan epistemologi analisa, serta epistemologi kesimpulan. Epistemologi intelektual adanya 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, tahap positif. Pada tahap teologis, tingkat pemikiran manusia adalah seluruh benda di dunia mempunyai jiwa, dan itu disebabkan oleh kekuatan berbeda di atas manusia. Yang kedua, pada tahap metafisis itu tahap manusia menganggap di dalam setiap kejadian ada inti tertentu atau kekuatan yang ada, akhirnya akan bisa diungkap. Juga ada tahap positif, yaitu tahapan manusia mulai berpikir secara ilmiah. Selanjutnya ada epistemologi intelektual.
Intelijensi ditetapkan dalam ukuran yang disebut Intelligent Quotient atau IQ. IQ adalah rasio antara umur kecerdasan atau age disingkat jadi MA dengan umur karakter. Chronological age atau disebut CI. MA diperoleh dengan tes psikologi, sedangkan CI dari tanggal kelahiran peserta. Q dapat dihitung dengan rumus IQ sama dengan MA bagi CI kali 100. Kemudian ada epistemologi analisa. Analisa atau analisis sering dijadikan sebagai metode penyelesaian. Metode pemecahan masalah ada beberapa analisis, yaitu analisis situasi, analisis persoalan, analisis keputusan, analisis persoalan potensial. Kemudian yang terakhir ada epistemologi kesimpulan. Tahapan penting agar kesimpulan tepat dan akurat. Mendengarkan informasi dengan seksama, menafsirkan pokok pembahasan, dan menentukan pokok pikiran, kembali pokok pikiran dengan bahasa sendiri, dan kembali isi informasi secara jelas dan runtut. Yang terakhir atau kesimpulan dari semuanya yaitu aksiologi intelektual dan inteligensi sangat diperlukan dalam menganalisa dan mengambil suatu kesimpulan. Contohnya dalam masalah sehari-hari yang begitu banyak, kita harus bijak dalam menghadapi suatu masalah. Dalam penjelasan saya yang barusan itu berkaitan dengan pemecahan masalah kita sehari-hari juga. Masalah kita sehari-hari juga pasti adanya sebab dan akibat. Maka dari itu pentingnya untuk menganalisis suatu masalah tersebut agar memperoleh hasil atau kesimpulan untuk keluar dari masalah tersebut. Karena pada hakikatnya Allah itu memberikan masalah tidak melebihi kemampuan manusia itu sendiri. Jadi untuk semuanya yang ada masalah hari ini, semoga masalahnya cepat kelar ya. Untuk menganalisis terlebih dahulu masalahnya biar masalahnya itu kelar. Jangan terlalu banyak difikirkan. Pikirkan boleh, asal dipikirkan untuk menganalisis, bukan untuk putus asa. Hadapi masalah dengan senyuman, bukan dengan keluhan. Teruslah berdoa kepada Allah, karena sebaik-baiknya pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semangat semuanya. Bye-bye. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.